Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, itu tolong dimatikan dulu lah siapa yang hidupin musik, biar kita bisa lebih fokus ya nak. Oke, terima kasih. Di sini Ibu ingin meminta Nak Farhan sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita agar kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Bisa Nak Farhan? Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam wa bi Muhammadin Rabbir zidni ilma wa warzuqni wa amalan salihan. Amin. Alhamdulillah, baik. Selanjutnya Ibu ingin mengabsen kalian semua ya. Nah, yang pertama itu adalah Muhammad Rofi Afu. Hadir? Hadir ya, hadir. Muhammad Farhan. Hadir Bu. Muhammad Alif. Hadir. Mega Pertiwi Silalahi. Hadir Bu. Marcel Fiani Kaban. Hadir Bu. Oke, Miftahur Rahma Padang. Hadir Bu. Yang terakhir itu Muhammad Alif. Hadir? Hadir, oke. Baiklah, berarti hari ini kita berhadir semua ya. Berarti di sini jumlahnya ada 7 orang. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Oke. Nah, ya kita kan Allahu Akbar. Jadi walaupun kita sekarang sedang berada di masa pandemi COVID-19, Ibu harap anak-anak Ibu sekalian tetap menjaga kesehatan ya, dan tetap jaga jarak, memakan makanan yang bergizi, dan juga sering mencuci tangan. Nah, selanjutnya Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah tentang jinayat dan hikmah-hikmahnya. Nah, apakah tujuannya itu adalah agar kita mengetahui bagaimana ketentuan Allah mengenai jinayat beserta hikmah-hikmahnya, seperti itu. Nah, Ibu ingin menjelaskan sedikit ya mengenai materi kita pada hari ini. Anak-anak Ibu sekalian, sebenarnya jinayat itu adalah suatu tindak kejahatan pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan sendiri secara bahasa itu adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan maupun dengan alat yang tidak mematikan. Nah, pembunuhan ini sama-sama kita ketahui ya, bahwa itu tidak dibenarkan di dalam Islam, seperti itu. Yang kedua itu adalah mengenai macam-macam pembunuhan. Macam-macam pembunuhan ini ada 3 anak-anak. Yang pertama itu adalah secara sengaja, lalu yang kedua secara tidak sengaja, yang ketiga adalah secara tersalah. Untuk yang pertama mengenai pembunuhan secara sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang melakukan pembunuhan itu adalah orang yang sudah balik ataupun dewasa. Nah, di sini orang yang melakukan itu adalah orang yang berakal gitu. Sementara orang yang dibunuh itu adalah orang baik dan ia tidak mengetahui kenapa ia dibunuh. Lalu yang kedua itu adalah pembunuhan secara tidak disengaja. Nah, pembunuhan ini itu dilakukan sebenarnya tanpa niat untuk membunuh, akan tetapi karena dia teledor, jadi menyebabkan nyawa seseorang tersebut hilang, seperti itu. Lalu yang ketiga itu adalah pembunuhan secara tersalah. Nah, ketiga ini sebenarnya sama juga ya, hampir sama seperti yang kedua. Akan tetapi perbedaannya itu ada 3 kemungkinan, di mana yang pertama itu si pembunuh tidak ada maksud untuk melakukan kejahatan, tapi mengakibatkan kematian. Lalu yang kedua,
sebenarnya dia punya niat, akan tetapi orang yang dibunuh itu tidak boleh untuk dibunuh gitu ahnya. Jadi dibatalkanlah pembunuhan tersebut. Lalu yang ketiga, pelakunya itu tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaiannya menyebabkan nyawa seseorang tersebut hilang. Nah, anak-anak di sini sudah ada pertanyaan atau sudah mengerti? Insyaallah, Bu. Yang lainnya, Muhammad Farhan sudah mengerti? Mega Pertiwi sudah mengerti? Farhan ganteng. Insyaallah, Bu. Oke, baiklah. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini selanjutnya itu sebenarnya kita harus mengetahui ya dasar-dasar hukum daripada jinayat ini. Nah, di sini sebenarnya ada dasar hukum mengenai ketentuan jinayat, yaitu dalam Quran surah Al-Isra ayat 33. Di sini Ibu ingin salah satu dari kalian untuk membacakan Quran surah Al-Isra ayat 33 itu. Nah, siapakah bisa untuk membacakan itu? Ada yang bisa untuk bisa membacakan Quran surah Al-Isra? Di sini Ibu meminta Muhammad Rofi Afu untuk membacakannya ya. Bisa? Bisa dong ya. Jadi kali, Cok. Atau Muhammad Farhan? Oh ya udah kalau gitu. Ibu minta Marcel Viani Kaban. Pasti bisa ya, bisa. Apa, Bu? Quran surah Al-Isra ayat 33, Nak. Bentar ya, Bu. Ya, Ibu tunggu 5 menit ya. Quran berapa tadi, Bu? Al-Isra ayat 33. Al-Isra ayat 33. Al-Isra surah berapa, Bu? Surah 15. Juz 15. Juz 15 surah ketiga. Udah. Iya. Sudah dapat? Sudah dibuka dulu. Udah. Alif. Ayat 33 ya, Bu? Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل Innahu kana mansura. Artinya baca, Bu. Iya, sekalian sama artinya ya. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah atau membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar.
Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Udah, Bu. Oke, alhamdulillah ya, bacanya cukup bagus. Kasih A+ dulu ya untuk Nak Marcel, kepada teman-temannya kasih A+ dulu. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Selanjutnya itu Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu sekalian tentang berkaitan juga tentang pembunuhan. Nah, ini siapa di antara kalian yang sering nonton berita di televisi tentang pembunuhan? Siapa? Yo. Kanan, Bu. Pasti semuanya sudah ya? Ibu yakin sudah. Nah, jadi Ibu ingin bertanya, coba sebutkan salah satu kasus pembunuhan ataupun bisa juga 2, 3 yang pernah terjadi baru-baru ini, pembunuhan apa saja gitu. Nah, coba Ibu berharap kalian pasti tahu ya apa yang baru-baru terjadi kasus pembunuhannya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, kepada Nak Alif coba sebutkan. Yang baru saja terjadi kasus pembunuhan anak-anak karena kejahatan seksual, Bu. Itu baru-baru terjadi ya? Iya, baru saja terjadi, Bu. Apalagi siapa yang tahu? Kepada Nak Miftah, ada yang tahu? Farhan, Bu. Farhan. Ayo aktif dong, Ibu mau kalian aktif. Jadi satu aja yang salah satu dari kalian harus ada satu pendapat yang bisa Saudara dikeluarkan. Farhan, Bu, tahu. Oh ya, Nak Farhan coba sebutkan salah satu aja. Pembunuhan ya, Bu. Iya. Di Provinsi Sumatera Utara. Yaitu Gara-gara dibilang ganteng, Bu. iya. Iya, Nggak boleh diketawain ya temannya. Kita harus menghargai pendapat seseorang. Kita nggak boleh menertawakan temannya yang sedang berpendapat ya. Nah, siapa lagi yang tahu? Ayo, satu lagi. Satu orang lagi siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Oh ya, Nak Miftah. Ya, Nak Miftah silakan. Miftah, Marcel, Bu. Oh iya, suaranya hampir sama, maaf ya. Coba ya kepada Nak Marcel silakan. Ini, Bu, kasus kemarin itu di daerah Jalan Bejo, Bu, digantung, pemuda yang digantung. Entah dibunuh atau bunuh diri, nggak tahu, Bu. Innalillahi. Kawannya Farhan. Nah, iya, jadi apa yang dikatakan oleh Nak Alif, Nak Farhan, Nak Marcel, itu semua benar ya. Dan itu termasuk kepada pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai jinayat ataupun pembunuhan. Nah, Ibu ingin menjelaskan juga mengenai hukuman untuk orang-orang yang telah melakukan pembunuhan itu. Jadi kan kita tadi sama-sama tahu bahwasanya pembunuhan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang disengaja, yang tidak disengaja, maupun yang tersalah. Nah, untuk hukuman daripada orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja itu adalah ia mendapatkan kisos ataupun sanksi yang berat. Sementara jika sang keluarga korban itu memaafkannya, maka ia harus membayarkan suatu denda yang berat juga gitu. Jadi tidak denda yang ringan, tapi denda yang berat. Lalu yang kedua itu adalah pembunuhan secara tak sengaja, maka itu hukumannya adalah harus mengeluarkan denda. Dan yang ketiga, pembunuhan tersalah itu sama seperti pembunuhan tak disengaja, yaitu harus membayar denda juga. Oke, anak-anak sekalian, di sini Ibu
ingin salah satu dari kalian, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai materinya. Coba siapa yang bisa memberikan sedikit kesimpulan daripada Ibu jelaskan tadi barusan? Saya boleh, Bu? Boleh, silakan Nak Marcel, Masya Allah. Lebih pula. Saudari bisa matikan mic-nya. Jadi kesimpulannya yang saya tangkap bahwa jinayah itu adalah suatu pembunuhan yang dapat menghilangkan nyawa seseorang. Adapun zina itu terbagi dalam tiga golongan, yaitu disengaja, tidak disengaja, dan yang tersalah. Adapun dasar hukum zina yang ini terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33, yaitu firman Allah yang melarang untuk membunuh sesama manusia. Mungkin itu saja, Bu, yang bisa saya simpulkan. Ya, Masya Allah. Kasih aplaus dulu untuk teman kita, Nak Marcel. Masya Allah. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Nak Mega, mau mengutarakan? Sudah pas ya? Sudah pas. Ya, sudah pas. Oke, baik. Nah, jadi itu ya kesimpulannya yang telah dikatakan oleh kawan kita, Nak Marcel, bahwasanya benar apa yang dikatakan Nak Marcel. Nah, jadi sebenarnya ada hikmah di balik pembelajaran kita hari ini, yaitu sebenarnya Allah memberikan hukuman kepada orang-orang yang telah melakukan pembunuhan itu tidak sembarangan hukuman gitu. Tetapi ketika Allah telah memberikan hukuman kepada orang-orang yang melakukan pembunuhan itu ada tujuannya gitu. Jadi apa tujuannya? Untuk memelihara kehormatan dan juga keselamatan jiwa manusia, seperti itu. Jadi tidak ketika orang itu telah melakukan pembunuhan tidak dibiarkan begitu saja, harus ada hukuman gitu yang telah dituliskan di dalam Al-Quran sendiri. Nah, oke, baik ya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini, dan Ibu ingin mengetahui bahwa minggu depan itu kita akan belajar tentang ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kompetensi di dalam kebaikan. Nah, Ibu harap anak-anak sekalian itu bisa membaca buku untuk persiapan pertemuan berikutnya ya. Untuk pertemuan berikutnya itu kita ada tugasnya itu tugas tertulis mengenai materi kita hari ini, dan tugasnya itu akan Ibu kirimkan di grup kita, yaitu grup WhatsApp kita ya. Jadi nanti anak-anak semua harus mengumpulkannya di minggu depan, minggu pertemuan berikutnya. Oke, baik. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis sama-sama kita ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih anak-anak semua untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap safety dan tetap healthy ya. Dan jangan lupa untuk terus meningkatkan amal ibadahnya di rumah, amal yaumiyahnya. Oke, Ibu tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh keluar ya dari kelas.